Aduh, kopinya enak sekali. Terima kasih udah bikinin kopi. Eh, Belum ke- siap lagi. Kemarin ini nggak, tahu nggak ada kejadian skalanya dunia gede nih. Sejujurnya nggak tahu. Iya, iya sih. Terpaksa. Iya, iya. Hmm. Tahu kan yang Hmm. Amerika nyerang Venezuela, Venezuela. Ha. ya kan? Nah, itu, weh, itu keren banget itu. Hmm. Delta Force itu loh. Hmm. Pasukan khusus Amerika Delta Hmm. Force itu. Itu udah kayak di film-film, Hmm. udah kayak di film-film. Jadi, satu kali serangan kilat, Hmm. jebret. Presidennya Nicolas Maduro, Waduh. wow, ditangkap langsung Hmm. dibawa langsung. Hmm. Pakai Langsung diculik. langsung diculik, diborgol pakai kacamata apa? Bukan, blindfold. Hmm. Pakai blindfold dibawa ke Amerika rencananya. Hmm. Katanya mau diadili di Hmm. Amerika kok. Hmm. Diadili atas apa ya? Presiden Hmm. diculik, gila. Hmm. Tapi terlepas dari itu, Delta Force itu berarti keren. Hmm. Pasukan Hmm. pasukan keren itu. Bisa Hmm. nangkep banget. Tapi ternyata bukan sekedar Venezuela yang diserang. Apalagi? Beberapa saat sebelumnya, Hmm. rumahnya Putin itu sempat diserang ya. Oh Sama iya. drone. Iya. Ayo kita bahas. Karena kebetulan aku belum ngikutin beritanya, sekalian aku juga jadi ngedengar Oke. si beritanya ini. Mungkin kalian juga belum pernah dengar, tapi ini ada impact-nya, ada Mm-mm. hubungannya dengan kita yang ada di Indonesia, teman-teman. So, Sampai sampai ke Indonesia. loh pasti, pasti. Ini apa namanya, geopolitik global itu Mm-mm. ngarahnya ke Indonesia. Mm-mm. Tahu nggak kenapa sekarang harga emas naik gila-gilaan? Mm-mm. Loh, meskipun aku bukan ekonom, Mm-mm. nanti aku jelasin. Oke. Nanti aku Oke. jelasin. Oke, dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Nah, jadi, kenapa harga emas itu Mm-mm. melambung Mm-mm. gila-gilaan? Kenapa tuh? Ini ada hubungannya dengan underlay dolar. Mm-mm. Underlay Mm-mm. dolar Mm-mm. yang kemudian disaingi oleh beberapa, kalau aku bilang strategi keuangan negara-negara lain. Mm-mm. Strategi keuangan Cina seperti Mm-mm. apa? Strategi mineral mineral yang digelontorkan sama Rusia seperti apa? Kemudian strategi global economic itu seperti apa? Mm-mm. Makanya emas ini adalah salah satu underlay. Mm-mm. Underlay itu basic ya. Mm-mm. Jadi soalnya gini aja, singkat aja. Mm-mm. Kalau kita mau nyetak uang, Mm-mm. kita harus punya underlay dong. Mm-mm. Kalau enggak, uang bisa dicetak berapapun. Mm-mm. Tapi nggak ada dasarnya ini, ya habislah kita. Mm-mm. Nah seperti itu. Makanya sekarang karena ekonomi dunia udah nggak karu-karuan, Mm-mm. ya kan? Perang karena perang. Mm-mm. Eh, Perangnya perang dagang. Pajaknya Amerika segala macem. Wah kepanjangan aku kayaknya. Tapi aku paham lah Oh, ekonomi seperti seru itu. sih karena aku belum belum ngikutin nih. Oh iya, tapi aku paham lah hal seperti itu. Mm-mm. Eh, Jadinya kalau Amerika nyerang Venezuela semau-maunya, Mm-mm. ya kan, itu bahaya sih sebenarnya. Mm-mm. Nah, karena yang aku penasaran tuh tadi kan katanya si presiden Venezuela ini diculik. Sebenarnya impact-nya buat Amerika itu sendiri apa sih? Oke, impact-nya bisa kita lihat dari berbagai macam hal. Yang pertama, impact-nya buat Amerika. Impact-nya buat Amerika adalah mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Mm-mm. Amerika mendapatkan apa yang mereka mau. Apa sih sebenarnya yang mereka mau sebenarnya? Coba kalian cek, teman-teman. Cadangan emas Venezuela. Mm-mm. Berapa banyak? Cek itu. Cadangan emas bisa jadi nilainya kalau nggak salah 30 ribu ton atau pokoknya nilainya Banyak. 20 sekitar 22 miliar dolar Mm-mm. US dollar tentunya 22 miliar US dollar berapa anjir Mm-mm. itu kan Mm-mm. itu baru cadangan emas Mm-mm. yang kedua adalah cadangan minyaknya Mm-mm. terbesar di dunia ngalahin Arab dan rumornya itu lebih bagus daripada minyaknya Arab karena dulu yang mau masuk ke Venezuela itu perusahaan Amerika, Chevron namanya. Mm-mm. Sama kayak yang mau masuk ke Gunung Lawu, Mm-mm. mau mengeksplorasi panas bumi. Padahal kita nggak tahu yang dieksplorasi panas bumi beneran apa bukan. Mm-mm. Kan seperti itu. Berarti si Amerika ini secara nggak langsung mau meraup. Loh iya, Mm. udah jelas-jelas kok. Mm. Apa namanya? Alasannya kan cuman ya karena Venezuela adalah kartel terbesar. Mm. Kemudian imigrannya nggak Mm. karu-karuan.
Apa alasan macam apa itu? Itu juga nggak melegitimasi sebuah negara mengokupansi wilayah negara lain, apalagi ngambil presiden. Wah, itu mah waduh. Iya, presiden sampai diculik gitu ya? Iya, sampai diambil kayak gitu. Mm-mm. Itu impact-nya buat Amerika. Mm-mm. Mereka dapat apa yang mereka mau. Mm-mm. Sedangkan impact-nya buat Venezuela Mm-mm. ataupun dunia lain, sekutunya Venezuela. Mm-mm. Wah, ini luar biasa. Tahu nggak yang paling kesel sebenarnya tentang hal ini harusnya siapa? Siapa? Harusnya yang paling kesel sama hal ini ya pastinya Cina. Mm-mm. Cina protes. Cina bener-bener protes. Karena apa? Eh, ya tahu kan caranya Cina itu Mm-mm. ngutangin, kemudian investasi di situ kayak di bus gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Nanti di take over, nanti di take over. Mm-mm. Cina itu udah ngutangin, nilainya kalau nggak salah sekitar 20 miliar USD, US dollar. Ya kan? USD. Makanya udah ngutangin segitu buat eksplorasi alam, pengelolaan alam dan lain sebagainya, ya kan? Tahu-tahu Amerika nyerobot masuk Dies gitu. Nah, itu kan wah itu diprotes sama Cina, diprotes keras. Kemudian Rusia itu punya satu-satunya sekutu di negara Amerika. Ini Venezuela yang kuat secara ekonominya dan segala macam. Nah, sekarang Cina kehabisan pasokan energi dan sumber daya alam. Rusia pun kehilangan sekutu. Ini pasti bakalan berdampak. Apalagi serangan Trump, serangan Amerika ke Putin sebelumnya, ke Rusia itu sebelumnya. Ini bisa geger gede-gedean sih sebenarnya. Ya gitu. Ngeri seru tapinya ya ngeri juga sih. Ya ngeri. Yang aku penasaran di peristiwa ini peran PBB tuh kayak gimana? Lah PBB nggak ada apa-apanya gitu loh. PBB diem aja. PBB nggak ngomong apapun. Ini kan udah jelas-jelas. Kalau bisa dibilang bahasa kasarnya ya, ini penjajahan modern yang secara militer dilegalisasi. Orang nggak ada action apa-apa kok. Aku dulu itu pendukung Trump karena Trump itu berani apa namanya ngambil kebijakan yang udahlah ngawur lah kalau bilang. Tapi kalau kayak gini, ini nggak ada bedanya sama Netanyahu. Netanyahu Israel itu loh. Nah itu nggak ada bedanya. Mereka tahu bener-bener apa namanya nyerang satu negara ngambil ini. Itu bisa kejadian sama Venezuela ya. Lah kalau sama negara lain, orang Kuba aja diancam kok. Sebenarnya ini udah bukan sekali dua kali. Ini sudah berkali-kali. Libya, Irak, dan berbagai macam negara lain. Ini, lah kalau sekarang kan apa namanya penduduknya Venezuela kan seneng katanya, wah kita dibebaskan, bla 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 bla. Sama kemarin orang-orang Libya begitu Gaddafi diambil itu juga sama kayak gitu. Waktu Saddam Hussein diambil sama Amerika, sama kayak gitu. Lihat sekarang negaranya jadi apa? Jadi apa? Ya, nggak jadi apa-apa. Wah, kemiskinan, nggak punya pengelolaan, dan lain sebagainya. Pemerintahannya pemerintah boneka, dan lain sebagainya. Cuman, yang kemarin-kemarin, alasannya Amerika ini masih agak smooth lah. Tapi ini alasannya, wah, ngaco sih ini. Ini, kalau PBB diem aja, fakta pertahanan yang lain, itu harus ngomong. Tapi kalau ternyata fakta pertahanan semuanya punyanya Amerika, ya memang semuanya punyanya Amerika. Di seluruh dunia, aku bilang seluruh dunia, ada pangkalan militernya US, Amerika. Seluruh dunia. Jadi mereka mau nyerang gampang aja. Deket sini ada. Di mana itu? Di Filipina, fakta pertahanan cybernya sama siapa? Singapura. Dekat banget. Deket banget. Sekutunya Amerika Inggris. Punya fakta pertahanan sama mana? Malaysia. Makanya teman-teman, tetangga semua. Kita ini kalau perang sama Malaysia, amit-amit ya, itu saudara kita. Malaysia itu saudara kita. Tapi kayaknya kan orang Indonesia, ayo perang sama Malaysia gitu ya. Begitu kita serang sedikit Malaysia, yang turun Inggris, teman-teman. Jadi ya memang kayak gitu. Itu fakta dari fakta pertahanan. Kayak gitu sih. Impact-nya gede banget gitu. Sebenarnya kalau kayak gini, menurutmu PBB harusnya melakukan apa? Karena kan dari beberapa hal tadi nggak bergerak kan? Iya, kan sebenarnya PBB harus segera rapat, negara-negara besar dikumpulin. Ini
Amerika harus segera dihakimi, meskipun mereka punya hak veto, mereka Dewan Keamanan PBB. Ini nggak boleh Amerika bertindak sebagai adminnya bumi. Kok enak-enaknya dia jadi adminnya bumi semau-maunya ya? Gila, nggak boleh. Ini harus gimana ini? Harus ada pertanggungjawabannya. Tindakan apa ini? Dan kemudian apa namanya? Atas dasar apa? Terbukti apa enggak? Dibenarkan? Ya jelas nggak dibenarkan lah. Jelas nggak ada yang dibenarkan hal seperti itu. Kalau ada yang membenarkan hal seperti itu, mau negaranya digituin. Nah, kalau seumpamanya udah di sidang seperti ini Trump kalau sampai ada apa-apa sama Venezuela, ada pecah-pecahnya sama Venezuela, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori penjahat perang. Penjahat perang. Pengadilannya apa namanya? Hak asasi manusia itu di Belanda, di Den Haag, di situ. Itu bisa diadili di situ. Gila aja. Masa semau-maunya sendiri, seenak udelnya sendiri. Nggak bisa lah kayak gitu. Nah, kalau gitu kira-kira nih peta Amerika sama dunia ini bakal seperti apa di bawah Trump? Dan terus kan tadi katanya Indonesia aja bakal kena impact-nya. Dan kira-kira efeknya itu apa di Indonesia itu sendiri? Oke, kalau peta dunia di bawah Trump ini nggak keprediksi sebenarnya. Sama sekali nggak terprediksi, karena ternyata kemarin dari beberapa sumber yang aku cek, ya kan, dari beberapa sumber pemberitaan yang aku cek, ternyata Trump ini nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak koordinasi sama siapa-siapa. Jadi pergerakannya nggak di floor dulu, nggak dirapatkan dulu, langsung aja diperintahin, langsung gerak. Delta Force gerak. Wih gila, Delta Force itu pasukan paling mahal kalau aku bilang. Itu pasukan paling ngeri. Ya itu buktinya. Satu negara bisa diinfiltrasi dengan nggak pakai babi bu, nggak sampai 6 jam pun keambil kan akhirnya. Iya, bisa keculik kan Nicolas Maduro. Apa namanya? Ini sangat berbahaya sekali. Peta perpolitikan di Amerika. Ini kok nggak ngomong apa-apa juga. Aku belum dengar tuh ada peta perpolitikan di Amerika yang kemudian menentang secara keras ataupun memveto ataupun protes dengan keras gerakannya Trump ini. Tapi kan Trump ini membawa apa ya? Membawa jargon, bukan jargon, ideologi lah kalau aku bilang. Trump ini membawa ideologi white supremacy. White supremacy, begitu apa namanya? Make America great again. Kan seperti itu. Itu nanti bakalan ngefek sama musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya mana? Cina. Kemudian Rusia. Ya kan? Ini pasti bakalan tegang banget ini. Pasti bakalan tegang banget. Dan tahu nggak? Negara yang banyak sekali berinvestasi di Indonesia. Cina. Banyak kan investasinya di Indonesia. Nah, duitnya banyak banget lagi. Makanya. Gila. Itu nanti kan bakalan jadi lahan. Sedangkan ini aku ngomong secara intelijen ya, cipta kondisi, namanya cipta kondisi itu udah dilakukan di sini. Gimana? Cipta kondisi itu salah satu, aduh aku nggak bisa ngasih konteks secara itunya, tapi gini. Pembelahan, pemecahan segala macam itu yang terjadi di Indonesia, itu sama kayak yang terjadi di Libya, di Irak, kemudian di Libya, di Syria dan lain sebagainya. Pokoknya negara-negara yang lagi konflik itu memang dikelola konfliknya seperti itu. Aku ya nggak tahu ya, aku tayang yang mana dulu. Pokoknya aku bakalan bahas itu di video yang ini, di Kisah Dunia Lain. Aku bakalan bahas apa namanya cipta kondisi itu seperti apa. Nah, itu impact-nya buat Indonesia. Syukur-syukur kita nggak langsung disikat kayak Venezuela gitu. Yakin nggak? Aku butuh pandangan dari militer sih, karena butuh pandangan dari militer. Karena gini, aku dulu punya doktrin di Bumi Moro. Ya, teman-teman yang di militer tahu lah Bumi Moro itu apa. Kalau Indonesia diserang secara militer, diagresi secara militer, maksimal 6 hari tahan. Itu aku dapat doktrin itu di tahun 2006 2007 lah. Dapat doktrin seperti itu. Nah, apalagi di tahun ini di mana teknologi persenjataannya udah mengerikan minta ampun. Weh, ngeri. Berapa jam Indonesia bisa bertahan kalau kena agresi militer seperti Venezuela? Coba jangan sampai. Amit-amit jangan sampai. Tapi ya bakalan kejadian sih. World War III, Perang Dunia Ketiga bakalan segera kejadian. Wah,
kalau misalnya Perang Dunia Ketiga ini pecah, bahaya banget dong buat Indonesia. Ya, bisa jadi. Gimana nggak bahaya ya? Bisa jadi, Hmm, bisa jadi. hmm, Bisa jadi bahaya, bisa jadi enggak juga. Kira-kira amit-amit kalau bisa terjadi, apa yang bisa kita lakuin? Oke, ya kita berdiri di mana dulu? Kita berdiri di mana dulu? Kita kalau seumpamanya ada dua aksis, kan di Perang Dunia selalu ada blok Barat, blok Timur, blok Sekutu dan lain sebagainya. Ini kan ada dua aksis pasti. Nah, kita berdiri di mana nih? Kalau kita berdiri di aksis yang salah, kelar kita, kelar kita. Kalau kita mau seperti non blok nggak bisa juga, nggak bisa juga. Eh, Jadi gimana nih? Jadi, banyak kepentingan negara-negara. Indonesia ini punya banyak banget sumber daya. Entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya alam, apalagi rare earth mineral. Dan aku nggak bisa buka ini. Aku nggak bisa buka, karena banyak banget sumber daya. Sumber daya yang sangat langka di dunia ini, itu adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia, di Nusantara. Suatu saat, ya kan, teman-teman, aku pesen lah buat kita. Kita berandai-andai aja udah. Kita berandai-andai seperti ini. Seumpamanya suatu saat terjadi pecah World War III, Perang Dunia Ketiga. Kita ngurusin diri kita sendiri aja lah. Contoh, dari sekarang kita kuatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu seperti apa? Ya nanam-nanam singkong gitu loh. Nanam-nanam singkong. Kalian harus tahu cara. Paling nggak gini, aku kan sering ke gunung ya. Aku itu kaget. Ada orang yang aku sering ke gunung, tapi nyalain api di gunung aja nggak bisa. Palsu. Iya, tapi dia sering ke gunung memang, sering ke gunung. Tapi memang apa namanya? Modern. Modern, sesimpel itu aja nggak bisa. Ya kita back to basic lah. Eh, Kalau soalnya ada perang dan lain sebagainya, selamatkan keluarga kalian dulu. Pangan dan lain sebagainya. Aset-aset yang apa namanya? Aset-aset yang kalian miliki ini nggak bakalan ada artinya. Nggak bakalan ada artinya. Mau taruhan ini ada artinya apa nggak? Lihat yang terjadi pas waktu di Zimbabwe. Mugabe, warlord kayak apa itu. Lihat yang dimiliki, tapi kalau Muammar Gaddafi beda. Muammar Gaddafi beda. Terus lihat yang dimiliki Saddam Hussein, punya segala macam. Ketika kejadian amit-amit, kejadian seperti itu, waduh, semuanya nggak ada artinya. Semuanya nggak ada artinya, nggak bisa nyelamatin kita. Nggak bisa nyelamatin kita. Yang bisa nyelamatin kita apa? Yang pertama Tuhan, jelas. Tuhan bisa nyelamatin kita. Yang kedua, kemampuan kita dalam mengolah diri, mengolah jiwa dan raga. Coba seumpamanya pasokan listrik mati semuanya, satu dunia internet listrik mati, mau apa kalian coba? Mau gimana kalian coba? Iya kan? Sedangkan server tahu kan server ada di mana? Server yang pegang superkomputer siapa tahu kan siapa? Nah itu kalau dimatiin cut off, tak! Woi, mau apa kalian? Bengong. Bengong. Sedangkan isi rekening kalian selesai itu udah nggak bisa diakses. Gimana terus? Gimana terus? Sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan. Itulah itulah beberapa kemungkinan jika terjadi World War, Perang Dunia Ketiga. Ya udah, kita balik lagi ke gunung-gunung ya kan. Nanam singkong, nyabutin singkong, bakar, makan. Aduh, ya ampun mengerikan. Iya, jangan salah. Kalau itu kejadian makan tikus kita. Amit-amit. Semoga nggak terjadi. Semoga nggak terjadi. Tapi kalaupun itu ada kemungkinan terjadi, menurut kalian kira-kira kapan meletusnya? Aku kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Duar. Tetot. Nggak tanya aku. Kapan kira-kira kejadiannya? Oke. Eskalasi meningkat pesat. Kapan kejadiannya? Amit-amit lah. Amit-amit. 2009 ke 2030. Amit-amit. Makanya ada buku Ghost Fleet. Buku Ghost Fleet di mana 2030 Indonesia sudah nggak ada. Aduh, bentar lagi dong. Ya, begitulah kira-kira. 5 tahun. Udah lah, aku malas ngomongin perang. Kayak gitulah. Kita harus jaga kemungkinannya aja. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.